dikasih ruang, oh ya Allah ya Karim, apapun yang kita suguhkan kepada mereka, materi apapun yang kita sajikan kepada mereka, bahkan kalau materi bahasa daerah pun kita jadikan tema, larinya pasti kepada penghujatan. Lah ujung-ujungnya Allah yang diserang, ujung-ujungnya Rasul, meskipun materi itu tidak ada hubungannya. Menyetubuhi binatang lah, Rasulullah Podef, aduh janganlah yang kayak gini-gini. Kalau kita yang datang ke tempatnya mereka, kita memberikan mereka apa istilahnya materi-materi yang mengkanter materi mereka, itu tidak masalah. Ini kita menyediakan tempat, habis itu begitu apapun senjata yang kita berikan kepada dia, kepada mereka tidak peduli, yang penting dia terpuaskan menghujat Allah, itu intinya. Mau apapun yang kita katakan, yang penting dia puas menghujat Islam. Dan itu terjadi di komal kita. Kenapa saya marah? Karena Nabi itu saya anggap komalnya adalah komal saya. Komal saya kok ditempati yang kayak gitu-gitu. Ya meskipun ada Dinda Kores bisa menenangkan, tapi sejatinya janganlah diberi ruang. Orang-orang yang seperti itu kan tahu kalau saya juga ke tempat mereka, kan mereka juga tidak terima Bang Suma. Hanya mereka yang masih ada waras-warasnya sedikitnya yang bisa terima saya. Atau Anda ingin dikatakan, oh saya masih waras, makanya orang-orang Oten sebelah mengatakan, cuman yang waras seperti Wan Abi ini yang bisa terima kiamat karena dia masih waras. Apa begitu maksudnya? Terus ini lagi yang pendatang-pendatang baru. Janganlah mengatakan ketika ada dari kitab Muslim mendapatkan koin, dapat singa, dapat ini, dapat itu, jangan lantas Anda seakan-akan merinding gitu loh. Ih, takut jadi pendebat. Ih, ngeri kali, masa aku jadi pendebat tiba-tiba dihujanin gift. Loh, kok kamu mengukur dirimu dengan orang lain? Mulutmu robek bercerita, belum tentu ada yang kasih koin satu pun. Beda dengan orang lain. Jangan kau samakan dirimu dengan orang lain, sehingga apa yang kamu narasikan depan umum itu seakan-akan mewakili orang lain gitu loh. Aku nggak mau jadi pendebat deh. Ternyata di pendebat itu banyak dapat duit. Loh, siapa yang mau kasih duit? Oh, Bang Handi ada dapat koin. Terus kalau kamu ada gak yang kasih koin? Kan belum tentu. Jadi janganlah yang kayak gitu-gitu ya. Seakan-akan meskipun niatnya itu bagus menyatakan itu, tapi itu menjatuhkan marwah. Seakan-akan kita ini kesini itu karena koin. Janganlah gitu ya. Nggak usah, teman-teman juga kalau tidak ada koinnya nggak usah dikasih. Kalau ada koinnya kasihlah, biar mereka semakin panas. Gimana Bang Handi? Begitu Bang, ya Bang Handi? Iya, iya. Betul. Jadi gini ya. Cuma ingat gak? Iya, gimana? Dulu izin sebentar, izin teman-teman, izin. Ini ada mujahid kita juga, Logika. Aku host tolong diturunkan aku dulu aja, kasih kesempatan mujahid kita ini juga naik. Silakan host, standby. Silakan Ustaz Wapi dulu. Iya, dulu kan apa ya? Monitor siapa yang mau naik? Saya lagi di jalan. Buset, lagi di jalan. Berisik. Logika tadi. Oh, logika naikin lagi. Hancur, suara hancur. Di mute dulu aja nih, mute. Ya, lanjut. Silakan Ustaz. Ya, dulu berapa tahun kan, bertahun-tahun ya, saya cuma nututin 2 tahun kan di Zoom ya. Di Zoom apa namanya itu, pagi, siang, malam. Alhamdulillah banyak dari sana yang mualaf di tangan Bang Zuma, teman-teman yang lain. Nah, waktu itu kan yang di TikTok itu Mas Kores. Saya pertama kali kenal Mas Kores, kemudian Unirifa. Nah, karena memang sudah masanya para orang-orang yang penghujat, para debater Kristen itu pindah ke TikTok, akhirnya ya sebagai para pejuang Islam, para apologet Muslim, para mujahidin memiliki rasa tanggung jawab untuk pindah ke TikTok.
Karena lahan dakwah kita itu orang kafir, kan begitu. Sehingga awal mula munculnya Bang Zuma masih jarang-jarang dulu. Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Handi, kadang ada di TikTok, kadang tidak ada, lebih sering tidak ada masih. Nah akhirnya karena memang lahan dakwah orang kafir ini semakin marak, semakin masif di TikTok, barulah teman-teman kompak ada di TikTok semua. Jadi jangan dikira ke TikTok ini gimana-gimana. Jadi dulu itu sudah bertahun-tahun di Zoom, bahkan sampai sekarang pun kalau ada Kristen mau ngajak di Zoom, benar-benar serius mau diskusi, ya kita layani ada di Zoom gitu. Jadi ya apa ya, fokus lahan dakwah kita kepada orang-orang kafir. Tetapi ketika sudah hujatannya, kalau kiamat ini bukan debater sih. Apa ya, yang dia baca dengan yang dia sampaikan itu beda dia itu. Tertulisnya dari jenismu. Dia mengatakan LGBT, ini kan sudah gak nyambung gitu loh. Gak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang seperti ini hanya butuh daya tangkap cara baca yang cerdas gitu aja. Dia katanya ngaku-ngaku S1 lah, S2 lah, jurusan matematika apalah. Ternyata daya bacanya sangat lemah dia. Dan ketika kita luruskan, dia kan tidak mau tahu gitu loh. Pokoknya hujat aja gitu. Jadi ya memang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti kiamat itu, maka masuk ayat yang dibacakan Bang Zuma tadi di awal itu, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka mau diperingati atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu. Allah sudah mengunci mati hatinya, memang sudah niat menghujat aja gitu. Kalau kita kembali ke sejarah, Abu Jahal itu kan sudah mau membunuh Rasulullah itu. Mau dipakai ayat pun nggak bisa gitu. Makanya Rasulullah terkesan menghindar dari Abu Jahal. Terkesan menghindar. Rasulullah lebih berdakwah kepada orang-orang yang memang masih mau mendengarkan, masih mau diajak diskusi, kan begitu. Orang-orang Yahudi yang bertanya tentang ruh, bertanya tentang Al-Anfal, bertanya yang lain-lain, itu dilayani sama Rasulullah. Kalau Abu Jahal yang sudah memang ngebet ingin membunuh Rasulullah, gak dilayani. Ya biar aja sudah gitu. Ya mungkin itu dulu. Lanjut Bang Handi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Boleh Sidik izin ini ngapain ngomong dia di betul bawah Kak? ini? Nih, gurun Kak. Bang Sidik ngapain dia? Bikin Sidik? panas di akhir, bikin panas itu. Jadi ini tambahan dikit ya. Dulu itu Disuruh main kita, panas ke bawah ini. jadi dulu itu kita di Zoom itu nggak ada yang namanya gip-gip gitu loh. Tetap kita bertahun-tahun di sana. Artinya apa? Memang tujuannya adalah dakwah, begitu juga teman-teman yang buka komal jangan mementingkan ada sesuatu dibanding dakwahnya dulu yang didahulukan, makanya dipilih-pilih gitu loh. Kalau tinggal edukasi, Masya kalau tidak Allah. positif gitu ya, ya mending Oh, nih, hadir. jangan dinaikkan gitu loh. Intinya adalah dakwah, jangan koin dong gitu ya. Nah kalau ada mendapatkan sesuatu dari itu ya alhamdulillah gitu. Tapi bukan targetnya itu. Semakin tidak mau berdebat ini orang Bang Handi. Iya, aku nggak mau berdebat Ya gini ya, Dapat Aki duit. cuma ya. Kalau kawan-kawan sekarang itu kan melihatnya tinggal enaknya saja gitu kan. Wah, iya sekarang apa bisa dapat koin. Coba lihat ketika kita zaman di Facebook. Ya. Jangankan punya pendukung, istri kita aja jadi apa? Musuh. Jadi musuh. Bener nih yang saya katakan nih. Kalian ini tinggal lihat enaknya Bang Juma. Lihat bagaimana waktu di zaman di WA di Facebook gitu ya. Pegang PC kita aja apa kata istri kita, dari HP ke HP, HP ke HP terus. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya maklum lah namanya juga wanita kan. Makasih akhi Tony Iya, Chua. Masya Allah. Jadi sementara kita sebagai laki-laki ini kan tahu bahwa kita ini diberi kewajiban oleh Allah untuk berdakwah gitu kan. Nah, wanita kan nggak nyampe ke situ pikirannya gitu. Ya itu sering berantem sama istri sendiri gitu loh. Nah, sekarang kan tinggal lihat enaknya. Oh iya, ngomong sedikit aja ada yang ngasih gift. Jangan dilihat enaknya doang, lihat 10 tahun dulu lah, 10 tahun ke belakang bagaimana ketika kita itu
menjadi apa ya, pendebat itu dilihat di 10 tahun masih pakai HP jadul ya, tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus untuk beli pulsa. Apalagi dulu mahal pulsa itu, 1 giga 30.000 atau berapa dulu itu. Kalau sekarang murah bandingkan zaman dulu, mahal banget. Iya. Saya beli kartu aja masih 750, akhi. Nah, iya. Tahun 2000 berapa itu? 2001 ya. Mungkin itu bisa diceritakan Bang Zuma. Dulu di Facebook itu kayak apa sih? Saya kok nggak tahu ya diskusi di Facebook itu. Seru. Bang Andi saya aja pernah- belum merasakan itu, Bang Andi. Saya Sampai- pernah 2010 ngalamin. Ya, Sampai sama. kita ini 2001 kayaknya ya. Saya 2009 nih. 2001 saya Enggak. belum kuat beli HP. mulai punya HP maksudku 2001. Oh, saya belum sanggup beli HP itu tahun itu. Perjuangan Guru dan aku doa apa semuanya, ya? boleh izin ngomong bentar nggak Ustaz? Soalnya nggak lama di atas kan, biar ganti. Iya, iya, silakan, dulu Bang. lagi. Iya, mohon maaf ya semuanya ya. Iya, gini, jujur ya, saya pun beberapa kali kecewa di room yang tadi itu. Karena apa? Banyak keganjilan gitu yang terjadi di situ, Bang. Kayak semalam saya duduk di situ, lama saya menunggu, ibaratnya apa? Karena kita menghargai Bang Zuma. Tiba-tiba diturunkan nggak pamit dan digantikan dengan seseorang yang baru seperti itu. Bukan apanya, kita ini perlu adab loh gitu. Perlu adab. Kalau memang mau diturunkan silahkan, tidak masalah. Contohnya itu, Bang Logika izinnya turun bentar, ada yang mau ganti. Kita siap seperti itu. Nah yang kedua, ya untuk teman-teman yang bawah juga, Masya Allah, yang seperti yang disampaikan gurunda saya ini. Kita ini seorang dai, seorang pendakwah. Jadi harus benarkan dulu niat kita. Niat kita mau cari uang atau mau memang betul-betul ingin menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Saya kecewa terkadang terhadap orang yang mengaku seorang dai, pendakwah, apologet, diskusi lintas agama. Ini bukan perkara mudah. Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin urjat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik. Kita ini umat terbaik. Kita hanya akan menjadi umat terbaik apabila mampu melakukan dua hal. Yang pertama, ajak mereka untuk mengenal Allah. Kenalkan Allah terhadap mereka. Karena apa? Kata ustadz saya, logika, kalau kamu punya tetangga orang kafir dan mereka mati dalam kekafirannya, maka engkau akan diminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, mereka akan menuntut engkau. Engkau tiap waktu sholat ke masjid, ke masjid, ke masjid, tapi kau lupa dengan tetanggamu yang kafir yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Tidak akan ada lagi yang namanya Nabi dan Rasul. Islam ini amanah, harus kita sampaikan. Ingat ya teman-teman ya, jujur ya Allah, saya kecewa kemarin Bang, demi Allah gitu. Karena saya lihat di sini tujuannya bukan lagi untuk dakwah gitu, tapi terhadap sesuatu hal. Saya memang keras, Ustaz Unggul tahu dengan saya. Kalau terhadap kemungkaran saya tegas, nggak ada toleransi siapapun orangnya. Dan betul kata Bang Zuma tadi, saya sangat setuju. Kenapa sampai saat ini saya fans banget sama Bang Zuma? Karena Bang Zuma ini luar biasa. Niat kita dakwah itu bukan untuk apa-apa, tapi niat islah diri, bukan untuk memperbaiki orang lain, bukan. Bahkan Rasulullah sendiri pun, saudaraku semuanya, nggak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, nggak mampu dia. Begitu. Jadi tolonglah, janganlah ada lagi komal-komal seperti itu. Jujur Bang ya, tadi pun saya beberapa kali masuk di situ, mendidih darah saya lihat kiamat tuh, ya Allah. Memang yang keluar dari mulutnya itu nggak ada lagi kata-kata yang pantas begitu. Setiap narasinya, setiap apanya itu hujatan semua. Kecewa Bang saya ini, teriakan kekecewaan dalam hati saya nih. Ya untuk teman-teman muslim yang di bawah ya, kalau ada orang-orang room-room Islam yang masih menaikkan penghujat, udah hancurkan aja itu roomnya sekalian. Langsung aja apa kan, di report aja sekalian rame, nggak apa-apa. Tetapi ya ingat ya, kalau menaikkan debat apa itu yang penghujat, khusus penghujat seperti itu. Tapi kalau yang masih bisa diajak diskusi ya silakan, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke lanjut Ustaz. Guru-guruku di sini. Iya, makasih. Yang jelas, buka komal itu bukan nyari koin. Buka komal itu fasilitasi teman-teman berdakwah, fasilitasi teman-teman diskusi.
jadilah pemuka Komal menjadi moderator yang baik. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenaan, nggak usah takut sepi, kick aja udah gitu. Apalagi seperti itu gitu. Itu intinya. Dulu kita, buset, penderitaannya minta ampun. Jadi mah di sini Anda lihat seperti apa. Dulu di Jum kita dapat apa sih, Pak De? Bang Juma di Jum siang malam begitu. Dapat omelan dari istri. Dapat penyakit ke kantor, pimpin rapat nggak bisa tegak, kepalanya tidur. Di dojo ngajar karate lemas, makan susah masuk, gemetaran badan, sikit-sikit demam. Tapi alhamdulillah kita bisa bangun masjid di Blora, kita alhamdulillah Masjid Nur Maulidah selesai gitu loh. Itu yang kita dapat kan, nggak ada yang lain. Berkat netizen Berarti kita. sampai Juma udah Masya Allah. Masya udah sabu Allah, hitam ya, Indra, Ustaz, ya? subhanallah. Gimana, Akhi? Nggak, saya alumni karate juga, Bang Zuma. Oh, Tapi Masya saya masih Allah. sampai ke tahap sabuk coklat Q3, Q1 udah Wih. mau masuk ke hitam itu. Subhanallah. Dari mana, aliran mana kita? Saya Inkai, Institut Karate Kado Indonesia. Oh, Forti. Inkai. Ya. Iya, iya. Bagus. Dari aliran Syiah dia, Bang. Kalau saya aliran ini, aliran judek-judang. Kalau Saya lihat Bang Zuma, Masya Allah, udah. luar biasa kemarin. Jadi pada prinsipnya itu mari kita kuatkan tekad dalam hati bahwa tujuan kita itu ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah secara kontinu gitu. Nah, ini kan kita ini dunianya lain gitu. Masya Allah. Nah, itu intinya di sana tugas kita. Kalau ada sesuatu yang diberi imbalan ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya jangan dipaksakan gitu. Daripada sepi nggak ada yang nyawer gitu ya, hanya ada koin apa saja, nggak bisa begitu. Perjuangan kami di Jum itu siang malam, bahkan nggak pernah makan 3 hari gitu. Tidak pernah orang merasakan sulit gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa memberitahu apa yang kita lakukan gitu. Kita bisa bangun masjid, kita bisa mempersatukan umat, kita bisa mensyahadatkan orang, gitu ya. Jadi teman-teman buka Komal silakan saja, tapi harus pandai, harus cerdas, harus cerdik, dan kalau bisa sih belajar teologi juga lah, agar kalau misalnya Pak Desugi nggak ada, Banyuma nggak ada, Mas Kores, Ustadz yang lain nggak ada, ya Anda bisa pilih-pilih orang naikkan gitu. Diskusi strata-strata kelas 3 SD aja dulu, santai di sana begitu. Jangan naikkan si yang tadi itu yang namanya udah dikubur gitu. Itu aja pesan kami semua, bahwa Komal boleh tapi jangan berharap terlalu banyak lah. Kalau dapat sesuatu alhamdulillah, kalau enggak jangan dipaksakan. Kira-kira begitu. Betul Bang, betul. Iya. Iya, masih ada, Bang? Dan sedikit aja Ustaz. Silakan. Betul sekali ya, teman-teman Tenggelam ya. suaranya. Halo, tes. Ya, betul sekali apa kata Bang Handi itu. Jadi ini kita Allah permudah memberikan sarana dakwah lewat media sosial seperti TikTok dan lain-lain gitu. Ini adalah satu yang memang harus patut kita syukuri teman-teman gitu. Karena dulu Bang ya, saya Masya Allah, saya itu dakwahnya itu rumah ke rumah. Mungkin teman-teman tahu yang dikatakan orang jamaah tablik, jamaah kompor itu sebagai, saya belajar dakwah di situ, belajar ikhlas, kita korbankan harta, diri dan waktu kita di jalan Allah. Sama dong. Masya Allah, iya Bang, betul. Jadi seorang Islam itu akan wujud agama dalam diri dia apabila dia ada pengorbanan. Betul. Maka kata ulama, apa yang harus dikorbankan? Korbankan apa yang bisa kamu korbankan. Kalau kamu nggak punya uang, korbankan waktu kamu. Betul tadi itu apa kata gurunda saya di sini. Saya sini berjuang demi Allah. Bahkan di ini gimana ya, siang kita harus kerja. Saya sampai kadang jam 3, jam 4 subuh baru tidur, udah siap sholat subuh baru tidur lagi. Iya kan? Nanti sampai jam 8 terpaksa bangun lagi untuk kerja. Seperti itu. Ini bukan suatu apa. Kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pandang pengorbanan yang sedikit ini. Amin. Itu jadi Masya Allah teman-teman, ya supportnya ya makasih banyak gitu, dari typing atau dari apa, itu sangat, kalau untuk bagi pribadi sangat luar biasa. Aduh, aku nggak mau jadi pendebat.
Ya silakan. Alhamdulillah saya Jadi, sudah sampai. Pas banget Kalau kaget debat saya. di apa ini di TikTok ini di dunia maya ini enak ya. Bagaimana kalau kita dakwah itu dari rumah ke rumah, merasakan Diusir, Ustaz. diusir, Diusir ya. saya diusir. Ya Allah ya Robbi. Tapi semuanya itu bukan membuat kita semakin kendor gitu ya untuk mendakwahkan agama ini. Justru kita ini semakin semangat karena kita merasa begini, ya Allah ini baru segini. Bagaimana dulu Rasulmu ya Allah menyampaikan agama ini, ya dilempari batu, diludahi, dilecehkan, ya hampir dibunuh. Ini baru segini ya Allah. Wah, kalau mikir ke arah sana, bagaimana melihat perjuangan Rasulullah itu semakin semangat, ya. Bahkan kita berprinsip kalau kita itu dakwah, ada orang mengatakan kita ini orang gila, itulah dakwah Anda berhasil. Betul. Betul kan? Betul Bang, saya Karena diusir. Rasulullah dulu karena dakwah dianggap orang gila. Diusir Kita dari harus masjid dianggap orang pernah, gila. Masya Allah. Bener. Dan nangisnya nangis bahagia Ustadz. Iya, Ustadz nangis Sugi, bahagia. Nangisnya nangis bahagia. Ya Allah, ini yang Iya. dirasakan Nabi saya, ya Allah. Ini belum seberapa. Dulu itu memang zaman sejailiyahnya gitu loh. Kalau kita sekarang kan udah di tengah-tengah umat muslim gitu. Kalau dulu Rasulullah enggak. Nah itu, ya Allah, kalau saya ingat lagi itu keluar 4 bulan, bagaimana jalan kaki, ya mendatangi masjid ke masjid, datangi rumah ke rumah. Karena apa? Ya itu tadi, karena perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Allah di dalam Al-Quran tidak katakan, hei kamu yang ahli ibadah, kamu adalah umat terbaik, yang sholatnya panjang-panjang, yang sholatnya banyak, sodakohnya ini sebagai, bukan itu yang Allah katakan umat terbaik. Tapi tadi yang orang yang mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Ini adalah satu-satunya yang sangat berat gitu loh. Allah turunkan 124.000 para nabi dan rasul untuk hanya berdakwah. Itu satu tujuan semua. Ya udah, cukup dulu. Iya, ini Ustadz ganti lagi Bang apa ya, Bang Rasid. Ini biar ganti lagi sama Ustadz Unggul. Makasih banyak untuk Iya. guru saya di sini. Saya apabila begini. ada kesalahan mohon maaf. Iya, Bang. Ustadz. Oke, enggak apa-apa, lanjut. Oh, iya. Lanjut lagi Kah? Jadi intinya Enggak, adalah mari kita mengedukasi saudara-saudara kita bahwa jangan terlalu lama berjamaah sama kafir, apalagi menonton. Anda asik menonton kemana-mana, kembali sama kita mengeluh. Tolong dong diluruskan ini, tolong dong diatur ini loh, gitu loh ya. Anda yang mendapatkan sesuatu mendengarkan, terus melapor kepada kita gitu. Makanya kan dihimbau nggak usah mendengarkan hal-hal yang negatif. Lebih baik berjamaah dengar ustadz-ustadz ceramah, ada ilmu gitu ya, dalam kajian ilmu dan seterusnya begitu. Nah ini teman-teman yang lain ini, dia yang sibuk mencari masalah, kemudian masalahnya dilemparkan kepada kita. Nah kita memang kerjanya apa sih, gitu loh. Kalau mau ngurusin semua ini gimana gitu. Untuk itu teman-teman, kalau nggak sanggup memecahkan masalahnya, jangan cari masalah. Itu intinya di sana ya. Siapapun di situ. Datang ke Penggadean. Ya. Bang Logika gantian Ustadz Unggul ya. Saya turun ya Bang ya. Makasih Oke, banyak ya, Ustadz makasih, Juma, Bang Siap. Handi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan apa ya? Jangan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini Pegadaian itu ya, bukan ya? Ya, di Penggadean ini. Oh iya. Bagaimana Pak Desugi bertahun-tahun berjuang tanpa ada apa-apa begitu? Dihujat oleh orang sebelah, Sugi, gitu loh. Iya. Tetap Itu aja. Bang Sidik mau naik, mungkin aku nggak apa-apa diturunkan dulu, nanti kalau ada slot kosong baru naik lagi. Silakan diganti Enggak, aja Bang. tahan aja dulu Ustadz Unggul. Tahan aja Nggak dulu Ustadz apa-apa. Unggul. Aku udah cukup Bang lama Andre di itu, Bang Andre sini. tidur tuh, Bang Andre itu. Bang Sidik itu dia juga perlu kita dengar, dia salah satu mujahid kebanggaan kita. Ya silakan Bang Sidik naik gitu ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya dulu ya gimana ya perjuangannya dulu ya gitu ya. Jadi ini bukan curhat tapi ini himbauan bahwa siapapun saudara kita muslim, dulu kan kita udah selesaikan di Jum.
bahwa mari kita satu komando, saudara-saudara muslim yang buka komal begitu. Mari kita satu struktur gitu. Jangan main sendiri-sendiri. Kalau Anda main sendiri-sendiri artinya Anda nggak punya hak untuk memanggil siapapun karena nggak mau berjamaah, kan itu intinya. Nah, di sana diputuskan pada malam hari itu bahwa yang mengatur ini semua begitu diserahkan kepada Pak Desugi, yang mengatur saya, Bang Juma begitu, bahwa komal-komal yang terafiliasi dengan Islam silakan satu komando. Jadi artinya kalau udah ditegur oleh Ustadz Unggul waktu malam hari itu, Ustadz Unggul akan membuat bagaimana SOP-nya begitu, ya memang agak kita terlambat sih ya, karena faktor waktu. Jadi kalau Ustadz Unggul siapapun udah menegur gitu loh ya, disegerakan gitu loh, jangan dicuekin. Jangan sampai udah Bang Juma udah naik darah, jadi nggak enak didengar, sia-sia kan gitu. Itu ya teman-teman yang buka komal ya. Kita memang kemarin menegur bagaimana blokir permanen. Sebegitunya dia mendengar gitu loh. Turunkan dia, turun. Bang Hendri, makasih. Gitu ya. Itu turunin gua aja deh, itu turunin gua tuh. Ada orang yang bilang katanya gua nggak ada ilmunya, nggak nyampe. Udah diam di situ. Diam di situ. Diam di situ. Diam di situ. Lanjut ya dari Profesor Handi. Izin ya Profesor nambahin boleh? Siap. Nanti Ya saya ngurangin Ustaz teman-teman, Unggul kalau kebanyakan. kalau Lanjut. dulu di jadi perjalanan kita tuh udah cukup panjang ya. Aku baru kemarin sore dibanding Profesor Handi, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Kores juga ya. Mereka tuh guru-guru saya tuh. Pertama kali saya belajar kristologi, orang bilang bahwa itu adalah dari Ustadz Dondi. Enggak, sebenarnya dari Kores itu saya belajar banyak ya. Nah, jadi kalau zaman dulu itu masih oke. Lalu menjadi makin baik ketika di Zoom ada pusat kontrol. Baik kita sebagai tuan rumah di Zoom, misalnya ZCC, atau di tempat mereka Kristen ya, itu terkontrol tuh. Nggak mungkin nggak terkontrol. Tetapi di sini di TikTok semua orang naik. Nah makanya kita perlu ingatkan lagi untuk para debater-debater generasi penerus, kuasai dulu ilmu tentang Islam ya, banyak cabang ilmunya, Al-Quran, Al-Hadis, Sirah Nabawiyah, Fikih, dan wah banyak sekali ilmunya, itu kita kuasai. Kemudian yang kedua, ilmu tentang kristologi. Subhanallah. Masya Allah. Makasih. Setelah ilmu Mudahkan kristologi, rezekinya dan urusannya ya Allah. ya amin. Setelah ilmu kristologi, ini yang paling penting yang tadi diingatkan oleh Gurunda Zuma juga, strategi dalam berdebat ya. Ada waktunya kita santun, ada waktunya kita sedang, ada waktunya kita mengaum seperti singa. Semua ada waktunya. Lah kemudian juga begitu teman-teman di Komal ya. Jangan ramaikan komal-komal Kristen yang menghujat, kecuali di situ ada debater-debater kita. Boleh kita tonton, kalau enggak usah nonton di Komal kita, nonton dapati ilmunya, dapati pengalamannya. Jadi bagi para yang membuka Komal, Anda tuh bertanggung jawab loh. Bertanggung jawab mewakili Islam. Jangan biarkan jangan biarkan penghujat Islam berak sembarangan di rumah kita. Kalau Anda nggak mampu berdebat melawan mereka, jangan cengeng. Panggil Handi, panggil Kores, panggil Gurunda Sugi, panggil Gurunda Zuma dan lain. Jangan cengeng. Anda bisa melakukan dengan cara kick gitu. Ya, jadi jangan menjadi promotor seperti promotor tinju, undang sana, undang sendiri, nggak peduli apa isinya, yang penting Komal rame. Jangan, nggak boleh. Anda bertanggung jawab atas Komal Anda. Nah ini mungkin sudah masuk kita ke dalam proses kristalisasi, proses merapatkan barisan, proses menguatkan. Harus ada satu komando dari senior-senior kita semua. Senior-senior kita bukan lebih hebat dari Anda-Anda.
Cuma kita sudah duluan ambil pelajaran, ambil manfaatnya dari semua Masya kita untuk menjadikan pengalaman ke depannya. Gitu tambahannya Bang Handi, standby lagi dong. Barakallah, Akhi Hendra. Ya, Semoga Mungkin- dipermudah urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. ya. Sedikit mungkin ya, ini cara-cara Bang Handi juga yang sering diterapkan. Mungkin buat yang sering buka komal juga, ini yang sering juga dari dulu diterapkan di Zoom. Jadi ketika buka komal, jangan juga fokus wajib oten gitu loh. Karena apa? Karena Islam itu tidak kehabisan bahan untuk pembahasan. Makanya ketika ada Ustadz Unggul kan gitu, Ustadz Wafi, Ustadz Sugi, Bang Zuma dan semua ya, Aikore semua, udah langsung diajak kita mari sama-sama mengkaji perdalam gitu. Kan dari dulu biasa kita begitu ya. Jadi jangan harus gitu ya. Ada kalanya memang kita juga fokus sesama, mari kita sama-sama perdalam, mari kita sama-sama kaji. Ya oke lah, buat saudara-saudara juga paham bahwa yang hadir ini adalah biasa dalam berperan, artinya seringnya selalu di dunia perdebatan. Mari saling bertanya atau saling melengkapi, saling mengisi tentang kasus-kasus yang sedang dibahas. Seperti berapa kali ya kita dalam hal pembahasan yang paling mengena itu adalah bagaimana konsep penyesatan, pemurtadan, itu yang sering terjadi. Nah itu kan makanya contoh yang terbaru yang kemarin kita lihat ya, ada beberapa aplikasi yang menggunakan begitu halusnya istilah-istilah Islam yang dibawa, namun endingnya itu mengarah kepada menuhankan anak manusia begitu. Banyaklah intinya seperti itu ya. Nah itu jadi kita ada juga gitu loh ya. Jadi tetap hidup gitu, tetap hidup. Atau kita interaktif gitu kan dengan saudara-saudara di bawah. Ya contohlah seperti Bang Handi ya, ketika tidak ada nggak apa-apa, itu jadi bahan kajian, malah makin kita belajar juga, kita juga karena kita memang Islam itu atau Muslim nggak boleh asumsi, kita banyak buka kitab lagi kan gitu ya, baca lagi, oh teringat lagi pelajarannya, bahkan saudara atau istri yang di samping juga ikut mendengar pemaparan gitu kan, belum lagi yang pakai speaker luar, yang pakai sound yang tinggi itu kan keluar lagi, didengar lagi oleh saudara yang lain. Nah dakwah itu semakin sampai. Nah itu mungkin ya, jadi kita tetaplah hidup komal ini karena memang fokusnya di dakwah kan gitu. Satu lagi motivasi saudara-saudara kita ya yang hadir ini dari dulu, insya Allah juga ada mengutip salah satu ayat di Al-Quran ya, mungkin nanti ke yang lain, bahwa memang perintahnya adalah mengenai masalah jihad itu bismillahirrahmanirrahim, infiru khifafau wa shiqalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun dalam keadaan merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Insya Allah kembali kepada niat kita. Memang saya nggak kuat, lanjut afwan. Makasih. Terima kasih Ustadz Alif. Begini ya teman-teman ya, tidak selamanya itu kajian, tidak selamanya itu ilmu dalam hal debat. Memang ini diskusi lintas agama. Tapi ada kalanya seperti tadi itu ya, memang perlu ada seorang moderat yang menghidupkan suasana supaya orang berilmu ini jangan dianggurin gitu. Nah, saya ini menggali sesuatu yang supaya tidak menolong. Ini sangat sulit loh, hanya orang-orang yang berpengalaman di bidang moderator, MC yang bisa bertanya supaya tidak kemana-mana nanti jawabannya. Bertanya itu bukan berarti saya nggak tahu. Bertanya itu bukan berarti benar-benar saya ingin mengetahui. Bertanya itu supaya jawaban daripada guru-guru kita ini itu menjadi bahan baik keilmuan sendiri maupun dijadikan nanti untuk action di dunia yang lain. Seperti kalau Anda mau terjun di dunia diskusi lintas agama, makanya tak tanyain kalau ada waktu luang kayak tadi gitu, daripada dipenuhi dengan canda-canda kosong saja. Meramu sebuah pertanyaan perlu keilmuan yang mendalam. Itu berdasarkan pengalaman baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Saya bisa wawancara seorang profesor, apapun keilmuan dia,
Seorang reporter harus begitu gitu. Artinya apa? Seorang Ustadz Wafi yang banyak bergelut di dunia pesantren, saya bisa kuliti ilmunya, keluarkan malam hari ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah pelajari pondasi-pondasinya pesantren itu apa sih yang dipelajari, apa sih itu kitab kuning, dan seterusnya. Tanya di sana, keluar ilmunya bermanfaat buat kita. Apa sih keilmuannya Bang Nyuma? Mereka mengerti, pernah mondok, ilmunya mumpuni. Tanya dia keilmuannya itu, bagaimana bertanyanya? Pelajari dulu dasar bertanya. Apa sih keilmuan Pak Desuki? Bible berjalan. Tanya dia supaya mengeluarkan ilmunya. Nah, secara tidak langsung ada yang bisa kita konsumsi. Maupun lagi pulsa kita habis begitu saja, ada manfaat yang kita dapat. Kira-kira begitu. Jadi bertanya itu tidak semudah itu yang kita bayangkan. Perlu energi, perlu akhlak, perlu ilmu untuk menata ini semua. Caranya adalah ya harus melalui jenjang pendidikan. Bukan menganggap enteng yang tidak melalui prosedur formal ya. Tapi ini memang perlu. Kira-kira begitu teman. Saya memang nggak berilmu, jadi makanya saya banyak bertanya. Malu bertanya, pasti nyasar. Itu istilah dari saya. Saya rangkum semua. Malu bertanya sesat di jalan, Ya, bertanya terus memalukan. Ya, jadi itulah yang saya rangkum di buku saya yang belum terbit, di buku Tatang Sutarman di halaman 72 pojok kiri atas. Kira-kira begitu. Begini, Bang Handi. Ya, saya tambahkan sedikit, Dinda. Siap Bang. Oke, lanjut. Antum. Lanjut, apa Bang? Lanjut. Oke, baik. Jadi satu lagi ya, teman-teman yang di bawah gitu ya. Memang kalau kita melihat dari dunia apologet ini, seketika orang akan menarik kesimpulan yang mengambil sisi enaknya tanpa melihat sisi dalamnya gitu ya. Sehingga terkadang mereka dengan menyimak, dengan melihat, menjadi saksi pergulatan di dalam berdebat dengan bertebarannya gift seperti ini, itu terkadang muncul satu keinginan untuk terjun sebagai apologet. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia memiliki IQ yang tinggi, memiliki loncatan berpikir yang ya hitungan kita itu di atas rata-rata gitu ya, maka sangat boleh jadi strategi yang digunakan itu adalah membuat sebuah keadaan di mana para apologet itu memberikan kesan yang bisa disimak dan disaksikan dan menjadi sesuatu yang mengagetkan massa gitu ya. Strategi penjaringan massa kalau di dalam ilmu orasi gitu ya. Lalu kemudian setelah itu tahap kedua mereka pansos. Itu ada yang kayak gitu. Pansos, habis pansos itu mereka membuat komal kalau merasa dirinya sudah dikenal melalui kejadian-kejadian yang ada, entah itu dia debat, duet dan seterusnya. Pansos bukalah komal sendiri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang kemudian teman-teman apologet juga harus waspadai. Kenapa? Karena menjadi seorang apologet itu tidak hanya sebatas kuat argumentasi juga. Bukan hanya di situ. Bukan hanya menguasai retorika. Bukan hanya itu. Tapi juga ada yang disebut akhlak. Ada etika, ada moral, ada attitude. Dan ada rasa pergaulan yang harus memiliki nilai-nilai Islami yang harus dipertahankan gitu loh. Tidak serta-merta tampil kemudian dengan gaya bahasa yang tersusun rapi, tegas. Habis itu seperti apa ya? Seperti apa istilahnya nih? Sesuatu yang dikarbit. Ya, terjadi dengan begitu cepat sehingga dia masuk ke dunia apologi itu seakan-akan orang yang tidur panjang seketika terbangun, terkagetkan dengan keadaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus waspada kepada orang yang memiliki misi di luar daripada misi yang kita alami, kita lakukan.
lalu kemudian kecenderungan apa yang dirasakan oleh apologet itu dia juga ingin merasakan tapi tidak terkejar. Tapi dia punya ilmu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di mana nilai-nilai ini berakhir pada ketidakikhlasan gitu. Ini ya yang kemudian harus diwaspadai oleh para apologet, sehingga tidak mudah kemudian terbawa dengan arus atau suasana yang bisa jadi itu akan berakhir kepada fitnah, sikut kiri kanan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, inti daripada apa yang saya sampaikan ini adalah bahwasanya ya kita harus luruskan niat. Kita tidak munafik dengan adanya teman-teman kita yang memberikan gift seperti ini. Kita nggak munafik, kita suka, kita senang. Ya kita senang, kita bahagia ada di kalangan kita itu yang kemudian mengambil misi, mengambil bagian dari dakwah ini. Mungkin mereka tidak menguasai ilmu retorika, mungkin mereka punya ilmu tapi tidak mampu kemudian mereka itu sampaikan di depan publik seperti ini, sehingga mereka mengambil bagian cukuplah sebagai pendukung daripada para apologet. Itu bisa jadi. Nah, inilah makanya saya katakan bahwa kita harus menguasai strategi perang. Duduk di dunia apologet seperti ini tidak serta-merta masuk ke Komal, habis itu tanya jawab, tidak, bukan kayak begitu. Bukan kayak begitu. Anda harus punya strategi. Perang luar dalam itu harus dikuasai setidaknya. Kenapa? Kita harus mempertanggungjawabkan argumentasi yang kita bangun. Karena yang menyimak kita berbicara ini bukan cuma satu orang, dua orang, tapi banyak orang yang akan menjadi sasaran daripada apa yang kita sampaikan. Dan mereka lah yang menilai itu. Oleh karena itulah kemudian ya kita tidak bisa hanya masuk ke Komal, habis itu kita berdebat dengan orang, habis itu kita mengambil kesimpulan, habis itu kita sibuk dengan menilai orang. Bukan kayak gitu. Ya, jadi para apologet yang sendiri ini juga harus waspada dengan pendatang-pendatang baru yang kita tidak kenal, hanya karena modal dia bisa bicara, lantas kemudian kita kasih panggung. Saya rasa ya yang ada sekarang ini udah cukup gitu ya. Makanya kenapa kemarin itu ada niatan bahwa kita akan melakukan semacam pesantren untuk teman-teman kita penikmat apologet ini. Kita kasih ruang kepada mereka untuk kita kader menjadi apologet, untuk tampil bersama dengan kita. Jangan yang tiba-tiba muncul, kita nggak tahu dasar pijakannya apa dan kenapa, habis itu jadi musuh juga nanti. Masya Allah. Makanya dari sekarang itu kita umumkan, barang siapa yang ingin ikut mendapatkan sertifikat dari MMCI untuk menjadi seorang lulusan dari binaan para apologet, silakan daftarkan diri. Ada Bang Handi di sini atau Dinda Kores sebagai tempat mendaftar. Insya Allah awal tahun depan kita sudah mulai, mungkin per 3 bulan ya. Siapa-siapa aja yang mau jadi apologet angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, nanti kita butuhkan dari teman-teman kita ini, guru-guru kita ini untuk kasih materi. Kan saya sudah sampaikan bahwa kita pesantren, tapi pesantren alam. Gak boleh ada yang tidur di kamar. Kita pakai tenda semuanya. Kita di halaman taman itu belajar. Sholatnya pun kita harus di halaman terbuka, supaya ilmunya itu masuk. Seperti itu saudara-saudara. Ya mungkin ini adalah yang pertama terjadi ya. Mungkin pertama terjadi kita akan lakukan itu. Nah, artinya bahwa yang terjun nanti generasi-generasi berikutnya adalah orang-orang yang sudah kita kader untuk menjadi apologet. Bukan yang asal muncul tiba-tiba bicara asal-asalan, apalagi keluyuran masuk ke Komal-Komal Oten, terkecuali mereka yang memang sudah terdidik. Ya, tapi terdidik dari segi ilmu Islam pun belum tentu menguasai Bible, gitu poinnya. Untuk itulah ya mereka yang berminat dari sekian ratus ribu umat Islam sebagai penikmat channel-channel
apologet yang sudah dikenal, ya pasti di antara mereka ada ratusan orang yang ingin mendaftar sebagai siswa kan gitu. Sebagai teman lah untuk belajar. Misalnya gini, ketika mereka bertanya tentang Tuhannya umat Islam, materi-materi apa saja yang kita sajikan dari Al-Quran dan apa yang menjadi bahan-bahan dari Bible yang kita jadikan sanggahan terhadap mereka. Terus materi-materi apa saja yang kira-kira bisa membuat orang-orang itu linglung, seperti tadi Pak Jordan ketika ditanyai tentang Wahyu 11, siapa yang disalib di situ? Itu ada Tuhan disalib selain Yesus. Nah kayak gitulah. Apa poinnya? Orang yang menyimak di bawah itu pasti akan terkagetkan loh. Ternyata ada Tuhan juga yang disalib selain Yesus. Ternyata bukan cuma Yesus yang disalib. Pada kesempatan yang ada di dalam Biblenya juga ternyata ada. Nah seperti tadilah keadaannya, linglung si Jordan. Nah yang kayak gini yang harus dipelajari gitu loh. Tentang bagaimana orang yang dikutuk menjadi kera. Nah, ada pakarnya yang menjelaskan itu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Jadi kita buat modul, kita buat makalah. Makalah ini kita upayakan bisa dikuasai oleh anak didik sehingga ketika kita lepas di lapangan mereka sudah punya senjata gitu. Karena saya yakin sekali banyak netizen ini yang mau terjun ke dunia apologet. Banyak sekali. Nah, nanti tentu menjadi bagian daripada angkatan pertama tentu ada biaya-biaya yang harus dibayar gitu. Karena kalau gratisan pasti santai belajarnya. Kalau mereka membayar, istilahnya ada apa istilahnya itu ya? Apa istilahnya itu ya? Bahasa halusnya gitu ya, supaya teman-teman itu tidak merasa mereka diajarin tapi kita dibayar. Apa istilahnya? Mukafaah. Ada maharnya gitu. Untuk belajar itu memang mahal gitu. Motivasi. Apalagi kan iya benar. Apalagi kan di sana itu nanti kita usahakan tidak boleh keluar kecuali liburan bareng. Semua makan di dalam, semua minum di dalam, gak ada yang boleh keluar. Dan kita fokuskan konsentrasinya di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kenapa di sana? Supaya kita tidak bayar gitu. Tidak bayar tempatnya. Ikut maksudnya. Iya, Jadi mohon izin Gurunda Zuma. Nanti kalau sudah terlaksana, kemudian juga panggil adik-adik kita yang paham IT untuk mendokumentasikannya. Kalau tadi teori dan praktek, nah ini juga terdokumentasikan secara digital, video lah singkat ceritanya kan. Jadi hal itu bisa menjadi dokumen. Kemudian nanti karena tempatnya jauh dari seluruh Indonesia, tentu banyak yang tertarik. Juga dibuka ruang kelas seperti Zoom misalnya, dari satu pintu untuk verifikasi siapa yang mau mendaftar itu bisa dari Profesor Handi Selebes. Jadi makin banyak tersebar lagi ilmu yang Gurunda sebarkan tadi. Kalau hanya terbatas di Rumah Hobbit, insya Allah kedepannya juga mencakup seluruh Indonesia lah siapa yang berminat. Gitu Gurunda, standby. Oke, baik. Iya sahabat-sahabat, ada salam dari saudara kita ya, Dinda Hendri ya. Dinda Hendri yang barusan memeriahkan komal kita. Salam buat teman-teman katanya di komal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Hendri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Hendri, sehat selalu. Saya selingi dulu sebentar pemberitahuan ya. Jadi Ya, sejak silakan, kita silakan. mulai live tadi, mulai dari jam kurang lebih 20 WIB, bahwa kami masih membuka untuk beratensi semua dalam hal pembangunan sumber air di Masjid Nur Maulida di Kabupaten Goa Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar. Bahwa sampai saat ini Bang Joma, baru kita tadi kurang lebih sudah 18 juta terkumpul ya. Kurang lebih begitu, Masya Bang Joma. Allah, Iya, Allahu iya. Akbar. Subhanallah. Iya, Alhamdulillah. dalam waktu beberapa jam aja ya kan. Iya. 2 jam apa Umat Islam berapa jam? kaya kok. Ya, Masya Allah. Insya Allah malam ini selesai dan saya tetap komitmen Profesor Handi
Saya bukan orang yang berkelimpahan, tetapi ini kita yuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, firman Allah dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan malam ini tertutup, tapi kalau tidak saya tetap konsisten, saya yang akan menjadi penutupnya nanti kalau memang sudah diakhiri program pengadaan air untuk masjid ini. Gitu Profesor Andi, standby. Masya Allah, Ustadz Unggul dulu juga memang ya begini ya teman-teman ya. Saya ada berpengalaman bersama Ustadz Unggul dengan Bang Juma, Pak De Sugi sebagai pengurus JCC waktu kita membangun masjid di Blora begitu. Kita hanya modal nol saja. Alhamdulillah banyak sekali langsung Ustadz Unggul mengambil alih apa yang kurang, saya turun tangan langsung. Masya Allah Ustadz, terima kasih buat semuanya. Beliau langsung loh. Beliau yang beli semua, terutama untuk hal apa ya tadi kemarin? Pengairan. Bukan. Sound system. Sound system. Beliau langsung datang memasang semuanya dengan saya dan kita semua begitu. Terima kasih Ustadz atas atensinya, semoga Ustadz diberi selalu Dipandu kesehatan. lagi Profesor Handi dipandu lagi di bawah, ada banyak rekan-rekan kita bertanya bagaimana dan kemana menyalurkannya. Oke. Itu di bawah banyak yang tanya. Caranya adalah bisa mengunjungi channel Julkipli M. Abbas. Di sana ada deskripsinya, di sana ada rekening MCI. Di tempat saya juga Anis Lebes Channel, di situ saya ping paling atas ada rekening MCI di sana. Ada telepon, lanjut lagi. Ya, jadi teman-teman tadi Profesor Andi sudah menyebutkan rekeningnya disalurkan kepada MMCI. Makassar apa? Media. Coba ini dibesarin biar dicatat sama kawan-kawan nih. Nih. Makassar iya. Mualaf Coba Center dibesarin. Indonesia. Makassar Mualaf Center Indonesia, rekan-rekan itu ya, nama ininya. Dikasih Silakan lengkap dicatat. aja Bang Andre. Namanya nggak boleh ditulis nggak ntar? Nama Nggak banknya Ini. Banknya Bank MMCI BTN, atas ya. nama MCCI, Bank Tabungan Negara MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Silakan di screenshot juga boleh nih ya. Nah, ini Jadi nomornya. pintunya adalah lewat Gurunda Zuma, Profesor Handi dan Gurunda Sugi. Tapi bukan ke rekening pribadi, ini rekening MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Gitu rekan-rekan. Ayo, aku udah paling khatam itu nikmatnya bersedekah air Udah ya, saya untuk kira ya, ini ya. masjid. Udah, thank you Gurunda Sugi. Dinda Wafi tadi mau ngomong beliau. Oh iya, mengenai itu Bang, kenapa kok tahun depan yang apa namanya itu kursusnya itu Bang? Ya, terkait biaya dan sebagainya atau tentunya satu. Oh Iya, iya. teman-teman pasti ini Dinda, karena kan mereka harus membutuhkan biaya besar itu, ongkos pesawat, Oh bolak-balik. iya ya. Iya. Saya jadi ingat Bang Zuma orang Madura, iya orang Makassar Bang Zuma ya. Tahu juga kalau Makassar ini memang. Atau gini Akhi, bisa mulai menabung melalui siapa gitu? Iya, Yang ingin enak. ikut serta? Derma saya. Mungkin baiknya nanti di ini dulu, akhi, di program-programnya itu disampaikan dulu gitu, berbentuk modul kepada teman-teman bahwa materi-materinya ini aja, instrukturnya ini aja, kayak gitu, supaya teman-teman itu tidak ragu gitu, siapa aja pengajar-pengajarnya gitu ya, materinya apa, kegiatannya apa aja, kan gitu. Bang apa? Bang BTN Bang. Itu ada yang nanya, banknya Bang BTN, bukan Bang Sugi ya. Bang BTN. Sejak kapan? Apalagi Bang Sidik, ya, bukan. Sejak kapan Pak Desugi dipanggil abang? Oh iya ya, nggak ada ya. Gak pernah. Jangan GR dong. Iya. Bang Tabungan Jadi- Negara. Gitu.
Jadi masih dibuka ya teman-teman, berlomba-lomba lah dalam hal ibadah seperti ini. Rugi kalau nggak ikut serta rugi benar. Rugi gitu loh. Berapapun nilainya gitu. Ya, karena ini amal jariah. Setiap orang yang berwudu gitu ya untuk menunaikan ibadah sholat apapun itu gitu, amal jariah Anda dapat pahala di sana. Itu sudah Masya dijamin Allah, gitu ya. sahabat-sahabat sekalian, Dinda Henry juga ada memberikan sumbangan untuk kegiatan kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Akhi Hendri. Subhanallah. Sehat selalu. Luar biasa lah umat Islam ini punya Allahu Akbar. Gimana? Host boleh ngomong? Ya udah kalau nggak boleh lanjut. Tunggu dulu, Hon. Ajar kau, Ya, host, diam aja lu. sebentar, Turun, Host. host. Luar biasa. Itu sangat bagus sekali, Bang. Iya, beliau tidak mau disebut nominalnya karena nolnya mungkin ada kurang lebih 9 angka nolnya. Masya Allah. Iya. Kalau dilihat dari Itu kalau Monas nolnya namanya 9 pakai kacamata. dinding masjid jadi emas itu. Dulu juga ini ada barusan telepon untuk Pak Dedi Sukamto sebanyak 2 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Miri Nih jadinya. teman-teman ya, teman-teman jadikan pelajaran. Aku sudah bilang di awal tadi, ketika dari target 100% baru terkumpul 100%. Ya, kemudian aku nggak ngomong kosong, apalagi hanya untuk gagah-gagahan, tapi tetap jujur. Ku katakan tadi kepada Gurunda Zuma sama Profesor Handi sama Gurunda Sugi, aku bukan orang yang berkelimpahan, tetapi peluang emasnya ini besar sekali karena programnya adalah pengadaan air untuk berwudu atau keperluan masjid lah ya. Itu luar biasa teman-teman, saya itu udah banyak khatam saya merasakan di tempat-tempat bencana sejak tsunami Aceh, bagaimana nikmatnya membangun masjid dan bil khusus memberikan air untuk masjid. Ya, ternyata Allah itu lebih memberikan ya. Kalau saya saja hamba yang miskin mau begitu, Allah menggerakkan tuh ya. Mungkin tadinya saya berniat sekian, ternyata malah ketutup oleh teman-teman sendiri. Nah, inilah yang dimaksud, jangan takut miskin. Bagaimana mungkin hamba takut miskin sementara daku adalah hamba dari Allah, pencipta dan pemilik langit alam semesta, maha pemberi rezeki. Jangan takut miskin, Allah kita maha kaya. Standby lagi Prof Handi. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, masih berlaku juga untuk ke Adinda Kores ya, yang kemarin kita program belum selesai ya. Apabila ingin berbagi dengan Adinda Triun Slayer, Stop. masih terbuka. Hah? Udah Udah jangan selesai. dilanjutin. Garis Udah selesai. terdepan TSCC ini ada yang ke Gurunda juga, alhamdulillah. Aku belum sounding padahal Ikhwan, baru tahu sekarang. Tapi alhamdulillah ini dari Akhi Sueb Sanjaya, jazakallah khair, sudah masuk ke rekening MMCI sebesar Rp500.000. Masya Allah. Semoga Allah azza wa jalla balas berkali lipat Akhi Sueb. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan takut Triun Slayer teman-teman. masih dong. Air Lu luar jangan biasa. lagu lu. Ya enggak, biar nanti aja. Ini masjid dulu aja. Ya enggak apa-apa. Aku kan Lagu kalau masjid campurin. udah kan nanti Gurunda kakuk. Oh iya, saya tadi salah nama. Ternyata nama adik kita itu Hendra. Allahu Akbar. Mas Masya Hendra. Allah. Iya. Ya, saya kira gitu ya teman-teman, terkait dengan yang tadi ya, di pendidikan kita itu rencananya kayak gitu, kedepannya seperti yang materi-materinya itu kita akan sajikan, lalu kemudian teman-teman yang berniat untuk ikut silakan aja ya. Kita rencananya kelasnya itu buka untuk 7 hari. Bisa ndak itu 7 hari ya? Bisa ya? Bekalan aja kan? Bisa insya Allah. Iya. Insya Allah bisa. Sebagai intro Nanti pengantar. setelah nanti setelah
kelas itu kita buka dan usai kita buatkan grup. Jadi materi-materi yang disajikan di lapangan yang ada dianggap ada masalah itu kita bahas di grup itu. Gitu loh. Mantap. Ini aja Gurunda, penutupan hari apa miladnya Masjid Nur Maulida aja dibarengin. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6 pesantren kilat, 7 ulang tahun Masjid Nur Maulida. Bukan. Keren. Kalau bisa hari mualaf sedunia itu kita pakai. Bes, Boleh. itu mualaf Oh Prince iya, mau bisa naik nanti juga. gantiin saya. Bisa, betul. Bisa Oh, itu bisa. tahun ini dong. Iya, Iya. bisa. Bisa. Kalau di hari Pegangan, itu, Sidik. kalau di hari akhir tahun itu traffic agak sibuk ya, mungkin iya, Guru, transportasinya agak tinggi loh ya. Oh iya ya. Ya pesennya Tapi jauh-jauh kalau hari. iya. Sama aja Pak De. Harusnya Indonesia tuh bikin jembatan Surakasar, Surabaya Makassar. Itu enak jadi. Ngomong sebentar boleh gak? 1 menit ya, 1 menit. Boleh 6 hari nggak apa-apa, 6 hari nggak apa-apa. Sama juga boleh. Enggak, 1 menit ya, 1 menit. Ya tadinya di bawah banyak banget tuh ngomong bahwa udah tuh si Andre itu tuh nggak ada ilmunya tuh apa masih apa namanya nggak inilah nggak kelas lah ya kan, makanya suruh turunin apa. Jangan berpikir ya, nggak sebentar Bang Andi, jangan berpikir ya ini tadi benar Guru udah ngomong benar, ini bukan masalah ini ya. Kalau orang berpikir oh nyari koin apa segala macam di TikTok, saya rasa Gurunda juga bukan cari koin di sini. Kita dari dulu orang-orang yang lama juga di sini nggak ada, dulu zamannya TikTok nggak ada. Saya bukan sok-sokan orang lama, enggak. Cuman apa namanya, jangan ngukur-ngukur ilmu lah. Ya, jadi apa dengan cara kayak koin-koin kayak begini itu adalah apresiasi menurut saya. Jadi jangan ngukur apa? Ah ini masuk di room sini berebutan mau naik ini segala macam. Saya rasa enggak begitu kok. Jadi jangan berpikir. Jawabannya hanya satu Bang Andre, udah jawabannya hanya satu. Kalau Bang Andre tidak berilmu, dia tidak akan mualaf. Itu aja. Ya enggak, lama-lama gue jadi kayak gimana ya, muak juga gitu loh. Udah santai aja. Udah Ini aja. biasa kayak gitu Bang Andre. Santai aja. Aman. Bang Andre tanpa TikTok dapat kafe. Siapa yang ngomong itu di bawah tuh. Tanpa TikTok dapat kafe loh Bang Andre. Macem-macem ay. Ini jadi cuman ini aja sih. Maaf ya Gurunda ya. Orang-orang kalau ada yang ngukur-ngukur ilmu, saya ngelihat kan kayak Bang Kores punya cara, punya strategi. Mbak Sugi, Bang Handi punya strategi. Saya pun juga punya strategi. Bang Suma juga punya strategi. Nih, sebentar. Jadi saya Andre, ini Budi Caturyanto. Aku mau lelang lukisan kaligrafi untuk sedekah Masjid Bang Suma, bisa naik? Nah, ini minta naik beliau nih. ya, udah naik ya. Oke deh, itu aja sih menurut gua. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, nyumbang gereja dan perpuluhan larinya kemana? Ke neraka. Ngawur. Sadis banget jawabannya. Ya iya, kan jelas itu. Wala wa ta'awan walal birri wat taqwa wa ta'awan walal ismi wal udwan. Ada yang minta nomor rekening di bawah, tolong dicantumkan lagi Pak De tadi itu. Hah? Dipasarkan lagi tadi, ada yang minta nomor rekening di bawah. Tulis nama banknya sama atas nama siapa rekeningnya yang Ya, komplit Pak De juga nulisnya kayak nggak ada kertasnya lain apa? Kalau Gembel banget perempuan nih beli padeku kertas nih. ngisin nih Masih uang baju mas. apa saya masih cari koin untuk beli kertas. Lagian kertas untuk apa ya, rumus togel kok dipakai-pakai gitu. Satsuki dicat dong nomor rekeningnya di tembok jadi gede gitu loh. Iya. Orang itu tadi saya nyatet sendiri untuk Nulis di situ kayak orang apa Wait. OTW. Sabar. Nanti Oh iya, pakai yang judul gitu boleh nggak ya? Atau rungkat nanti? Ringkat, biar dari Oh. Ini saya ambil dari ini ya, Zulkifli yang Mabas. Ya boleh. Ini barusan malam ini Bentar aku ya. live udah 5 Teman-teman jam. kalau dibuka 48 ininya, dibuka kameranya, teman-teman jangan catat, langsung screenshot aja biar cepet. Kalau dibuka ininya kameranya nanti.
Ayo garis terdepan TSCC Fastabikul Khairat. Ahi Sonija juga ikut tuh. Ya Allah ya Karim. Beliau nggak mau ketinggalan juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini apa yang TSCC bisa lihat di deskripsi Triun Slayer ya. Itu rekening MMCI ada tuh. Udah 2 tahun di situ. Sebentar ya Dah. teman-teman ya, sabar. Kenapa Akhir Rasid bikin timer? Siapa dialog? Aduh, Nah itu dia. wait. Nomor rekeningnya Oh iya, sip. Kok nggak pakai 00 belakangnya? nggak perlu. Enggak, tadi. ini yang apa? Oke, ketara nggak teman-teman? Di ini aja, di screenshot aja. Iya jelas. Blur. Jelas Diam ya? dulu yang tenang. Iya, ini udah tenang. Tenang. Iya, ini udah tenang. Udah diam. Udah, maaf. Ustaz. Waduh, parah. Jelek. Maaf. Ada sinar, silau. Mana ya? Oh, wait ya. Bisa dulu nggak punya pulpen apa? Enggak, sudah kertas jelas tadi gitu itu. doang. Waduh, sinar. sorry, ini catatan utang malah yang ke shooting sama saya. Ada sinar pakai wig. Malah catatan La utang. ilaha Sinar illallah, nggak makin parah. jelas. Kenapa? Udah Sasuke aja udah. Sasuke aja udah. Nih, dah. Kurang Jangan ke manja kiri lu. dikit. Kurang ke kiri dikit. Astagfirullahaladzim. Malah Itu- dibalik. Kok malah Itu nanti Bukan obrolannya dibalik, malah ke kurang ke kiri screenshot. dikit. Apa itu obrolan? Tar dulu. Waduh. Nggak jelas Apa ini asbak nih? hostnya. Aduh, nggak bener nih bocah ini. Tar dulu. Jangan mode Tuh. gelap HP-nya. Udah. Sip, dah tuh. Keren itu. Tuh kalkulator nggak tuh 400 miliar. Di screenshot teman-teman, di screenshot Di screenshot. banknya BTN, atas namanya Makassar Tetep layar. Mualaf Center Indonesia. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Udah ya teman-teman ya, udah di screenshotnya. Iwan Kok Villa ya. nggak ada nomor 9? Mana sih? Tar dulu. Allahu Akbar. Nggak ada 9-nya. Ada. Gimana? Iya, kesana nanya, Tadi kenapa ada nggak ada nanya nomor kenapa 9? nggak pakai 000 tadi depan kayak Satsugi katanya tuh yang benar. Enggak, ini saya ambil dari Zulkifli M. Abbas. Iya, pertanyaan saya kenapa nggak ada nomor 9? Waduh, ntar gua cek dulu. Bener. Waduh, Bang Andi. Nggak ada nomor 9-nya, Pak. Mau dibohongin sama Bang Andi. Kerjain. Enggak, saya nanya kenapa nggak ada nomor 9? Kasih Tenre mamata nih tadi mang kali ngonai guru ndama cai. Napa tenre sigi pe emang? Ya. Mate kayak. Tuh, keluarkan Gimpe ulunya keluar. Gurunya ditanya kalau nyumbangnya 50.000 boleh nggak? Iya boleh, 10.000 aja boleh. lah 10. Itu siapa yang mau naik tadi itu? Ini Akhi Wan mau naik. Boleh. Udah. Jangan dulu apa lagi ini. Jangan, lagi ngurusin suasana ini masih dulu, panas, lagi ngurusin udah. ini dulu. Ini bukan perpuluhan yang apa ya, yang ada pemaksaannya, ada ininya. Ini kan ikhlas begitu berapa saja. Ya, jadi nggak ada tarifnya gitu. Betul. Teman-teman, Allah itu kan pencipta dan pemilik alam semesta seisinya. 50.000, 50 miliar bagi Allah tuh nothing gitu loh. Yang terpenting keikhlasan kita gitu. Kalau lutus kecil kita kalikan banyak orang. Kalau banyak kita bisa turunkan orangnya, maksudnya pengalinya. Tapi besar atau kecil semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan takut mau nyumbang 50.000 malu, nggak usah malu. Sama Nothing apa nilainya. ya, Nothing lutus ya, Bapak. Nothing lutus. Dulu Nah, waktu nothing bangun lotus. masjid ada banyak yang Nothing nyumbang ini Pak lotus. 10.000. Nothing tulus. Nothing tulus apa nang lutus? Nothing lupus. Oh iya Ya Bang lupus. Andi ya. Iya. Dulu Dulu ulang waktu lagi bangun nih. masjid ada banyak yang nyumbang 10.000. Teman-teman banyak. dengar Banyak. ya, teman-teman dengar Bank BTN, Bank Tabungan Negara, atas nama MMCI, singkatan dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya yang tadi teman-teman screenshot ya. Oke, lanjut Prof Andi.
Jadi nothing lutus gitu loh ya teman-teman. Tapi tadi si Rashid itu kok nomor 9-nya nggak ada ya? Gitu loh. Ya nervous dia, 9-nya lupa kepencet. Jadi bagi saudaraku yang mampunya baru sedikit nggak usah khawatir. Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, sesungguhnya amal yang sedikit tapi itu ikhlas itu sudah mencukupi." Tenang saja. Ya, tetap. Sudah mencukupi kata Nabi. Walaupun sedikit tapi ikhlas. Itu sudah mencukupi. Mana yang mau itu lukisannya mau dilelang apa udah punya duitnya dari Mau hasil dilelang lelang? katanya Ustaz Tunggul Oh. lukisan kaligrafi. Kok nomor Mana invalid? orangnya? Siapa yang bilang nomor invalid? Enggak lah, ada rekeningnya invalid katanya, diulang lagi noh. 5 menit, tolong bang, gua nggak bisa tidur nih. Syukurin. Buset. Siapa? Aiwan wan, Aiwan wan, nggak dinaikin loh, mau minta maaf. Udah 5 menit lama banget. Siapa mau naik? Des, gantiin saya. Siapa mau naik? Wan. Udah diam dulu. Ini lagi ngurusin yang ini dulu nih. Oh iya. Diam dulu semuanya, ini lagi ngurusin yang ini nih. BTN. Ngapain sih lo ngurusin BTN malam-malam? Mak bonga-bonga mah aja nih oleh Pendre aja ya, Pak. Macet aja. Iya, Iya, ada apa kan, Iya. Ada panggil sampaimu. Iya. Ngomong apaan sih? Ngomong bahasa Indonesia ngapa? Pusing. Dikira saya di Makassar 3 hari baru bisa menguasai bahasa Makassar gitu? Lah, Ustaz Sugi 3 kali baca Bible langsung hafal gimana? Lain lah. Kemarin sok-sokan tuh ada yang naik. Wah, ini Bible berjalan ini Muslim apa Islam? Kok begini nih? Ada, nggak penting kick. Naik sok-sokan modal dengkul tadi. Gimana? Jadi sebelum kita tutup, ini sebenarnya saya ulang kembali lagi. Urusan untuk pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulidah ini sebenarnya dengan sendirinya juga adik kita nih Zulkifli Mabas bisa. Jangankan 1 sumur, 9 sumur bisa. Cuman dengan bertiga itu ya libatkanlah orang-orang, jangan diborong sendiri gitu ya. Ya bisa Beliau lah, sih nggak mau tinggal nyedot membuka. air kolam renang itu alirkan ke masjid jadi. Bisa Jadi kan? sebenarnya sih beliau nggak mau ya, tapi saya sama Pak Desugi itu berinisiatif. Bahkan tanpa izin beliau tuh langsung saya umumkan dari kemarin malam gitu. Nggak apa-apa lah saya buka sendiri gitu. Alhamdulillah beliau merestuinya gitu. Untuk apa sih? Supaya kita ini rame-rame beramal jariah. Itu intinya. Kira-kira begitu ya Pak De ya? Ya, betul sekali. 9 sumur kalau bukan sombong ya. 10 kalau dalam harga seperti itu beliau bisa. Bisa. Begitu. Bisa. Tinggal jual Pajero 1 juga kelar. Iya. Jalan kalau Pajero mah. Untung kaki cuma nggak denger. Tapi alhamdulillah dalam 2 malam udah hampir tercapai. Bahkan Ustadz Unggul itu kalau misalnya tidak cukup terus sudah mendesak, beliau akan mengcover semuanya begitu. Masya Allah Ustadz Unggul. Iya, gua paling males denger kalau masjid terlunta-lunta pembangunannya sementara kita banyak orang. Gue paling males kalau ada anak yatim menangis kelaparan, menangis nggak bisa sekolah. Besar itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Iya. Pada dasarnya Islam itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap individu. Nah ini stabilokan berdasarkan kemampuannya. Jadi berdasarkan kemampuan hukumnya wajib menolong. Setuju, setuju. Iya, kepental. Masih ada di bawah kok, kepental. Prof Andi, itu ada yang taping di bawah tuh, buka kelas kapan Bang, untuk berapa Bang ini Bang Hendra Ariandi. Oh, Untuk berapa orang perangkatan, berapa biaya per orang? Ya, itu ini nanti akan- belum apa ya, belum ditentukan, ini masih dalam rencana gitu. masih Nanti wacana. setelah kurikulumnya itu kita
susun, baru kita tentukan apanya, biayanya berapa dan sebagainya. Yang jelas kalau yang di luar Makassar seperti saya di Rio, untuk pesawatnya aja ya nggak kurang dari 6 juta sih. Yang jelas masih wacana dulu, nanti setelah semuanya selesai baru kita umumkan gitu ya. Jadi siap-siapkan saja gitu. Iya. Aduh, saya Bang Juma mengalami kesulitan ini kali ya. Itu Apa? teman-teman yang berminat itu juga persiapan, jangan nol sama sekali. Persiapkan ilmu tentang Islamnya tadi, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian sirah nabawiyah, fikih, kemudian kristologi, kemudian strategi berdebat. Jangan nol sama sekali, itu mempercepat tuh nanti. Karena waktu pendidikan kan tadi kurang lebih hanya 7 hari. Nggak mungkin sebenarnya. Orang kita itu pengennya apa-apa instan. Nggak pernah belajar, pengen seperti Bang Handi, Guru Ndasugi, Kores, Ustadz Alif, Bang Sidik, Ustadz Wafi ya. Jadi nggak mungkin instan. Kita sebenarnya tuh harus berbekal dulu. Nah, nanti guru-guru kita yang mengasah. Artinya bilahnya sudah punya, walaupun masih tumpul, nanti ditajamkan oleh mereka. Jangan hanya mengandalkan yang kosong gitu. Persiapkan diri sebelumnya. Lanjut Bang Andi. Ya, yang jelas siapkan saja. Untuk usia itu yang penting akil balik ke atas lah. Dan belum juga terlalu ujur ya. Jadi gitu aja sih. Jadi nggak memilih usia lah ya. Waduh, Ada. uzurnya nengok Pak Desugi. Iya, ya. Ada pepatah Bugis mengatakan begini, lifelong education. Kira-kira ada yang bisa, atau adult education, ada yang bisa mengartikan itu bahasa Bugis? Pada suginya nengok Ustadz Unggul. Tadi mau ngelanjut itu sih. Lanjut. Ada yang bisa Guanya mengartikan nengok ke bahasa Bugis tadi? atas, Ustadz Alif. Res, artiin dulu tuh tadi bahasa Bugis, Res. Udah Lifelong Bang, education. boleh. Iya. Oh, itu dilarang merokok di SPBU artinya kawan-kawan. Mantap. Sip. Mantap. Bahaya besar itu. Nggak boleh, itu bahaya. Bukannya di lorong merokok, jadi A-nya diganti menjadi O, jadi lorong-lorong gitu. Merokok itu Di lorong meraka. merokok itu dapat merugikan kesehatan kalau dapat, tapi kalau beli enggak. Betul. Merokok itu dapat. Jadi kalau diganti dapatnya merokok itu, janganlah, ini lagi live ngomongin gini, gue tutup dulu lagi. Ini akhir Rasid jahat nih. Bang Wawan mau tabayun nggak dinaikin, akhir Riko mau dagang nggak dinaikin. Enggak, udah, aduh Bang Kores, nomor handphone lu di WA ya Bang Kores ya. Ini gue sambil WA nih Bang Kores. Yuk. Kores, nomor Tahu. antum berapa? Wah, saya belum catat. 0813 3753 4473. 081 tritung 7 tritung 447 tritung. Tuh. 0813 3753 375 ya. 4473. 4. Dah. Tuh gimana ya? Itu yang mau lelang dinaikin katanya. Nggak minta Pak De, katanya mau lelang tapi dia nggak bikin permintaan. Oh, minta permintaan dong. Prof Andi, itu saya kasih nomornya ya, soalnya tadi ada katanya mau minta nomor HP-nya Bang Andi buat sumbangan itu. Ada di typing di saya gitu. Prof Andi. Wah, di luar ini. Atau ke kamu ya, Bes ya? Nanti arahkan ke Prof Andi gitu ya. Kalau enggak inilah Bang Riko naikkan supaya iklan itu juga membantu saudara kita yang mualaf untuk meraih rezeki dengan cara berjualan. Naikkan dulu Bang Bang Ibes. Mana Bang Ibes ini?
Tes kok pada diem? Di luar perangkat kayak perlu. Jauh dari perangkat mungkin, soalnya mungkin dari bikin kopi. Namanya kali. Budi Catur tuh, Budi Catur Rianto. Ayo disegerakan nah, Budi Catur naikkan, terus Riko. Budi Catur mau naik nanti gantiin saya. Enggak, Kirim itu ada permintaan slot dulu kosong sama itu, Riko. ada slot kosong. Oh iya Ada iya iya. slot iya. kosong. Ada ruang kosong. Mana ini si Ibesnya nih? Marasep. Ibes. Ini enggak. Mana orang ini? Bes Budi Catur Rianto bes yang mau melelang. Minta di kick ini anunya nih hostnya. Mungkin Ibes lagi ngurus anu kali. Ada yang apa tuh? Tadi katanya tuh BTN apa? Pelanggaran ya Ustaz ya? Ibes. Ibes emang kurang ajar itu anak tuh. Nggak ada adab tuh. Terus paling Maki-maki gak punya satu adab. maki. Terus Ini paling nggak lagi ada nelpon, adab kau, lagi Bes. nelpon. Kurang ajar. Iya. Lagi nelpon saya. Lagi Ini nelfon. A1 lagi nelpon, A1 lagi nelpon. Iya, Jadi iya, tahu, ini tahu. dulu. Tahu. A1, A2, A4 gitu kan kertas lagi nelpon. Ya, Ini kita gua masih keringet dingin nih. cuma nggak Enggak, kehitung, tadi Bang Sidik. tadi sebelum jam 12 kuota saya tinggal 1 giga. Saya mau balik ke rumah. Otomatis saya panik, nggak bisa beli kuota. Alhamdulillah baru masuk nih, baru banget nih ketambah lagi kuotanya nih, tak beli gocap tadi. Iya. Soalnya kalau cuma 3 giga nggak cukup. Betul. Beli Orbit jadi- aja Bang Ibes kalau nggak ada wifi beli Orbit. Jadi gini ya teman-teman di bawah ya. Dari Itu tadi Bang saya Riko mau naikin dulu atau Bang siapa tadi yang mau lelang itu? ya Bang Riko atau Budi Catur. Saya sedikit ya Ustadz Sugi. Teman-teman di bawah ini dari tadi kan disuruh ngomong saya nih. Kalau ada guru-guru saya di sini Ustadz Sugi nggak bisa ngomong itu. Itu aja ya. Ya pokoknya Nah, begitulah Assalamualaikum yang Bang Budi namanya. Catur. Assalamualaikum Bapak Budi Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya halo Ya. Pak, halo. Waalaikumsalam. Ya, Lagi ya, di mana ya. Pak? Udah kayak apa phone? Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak, halo. Iya Pak, halo Pak. Jaringan Bapak. Halo. Bisa. Ya bisa Pak. Lanjut Pak, Ya. lanjut. Oke. Mau lagu lukisan kok kak saya. Nah, tak balikin. Kok muka saya gimana baliknya? Balik. Kameranya Pak, Lagi. kameranya Diklik diklik. lagi tombol kameranya itu Pak. Ya. Nah Yang itu kan nanti sebelahnya terus itu. masuk ke apa itu ada tombol nomor 2 itu kalau nggak salah itu. Ada tanda balik itu. Oh. Waduh. Klik lagi kamera. Bentar, masih bingung. Bapak rumahnya di mana Pak? Ntar saya susulin Pak. Saya di Bali. Wah di Bali. Oh di Bali nggak jadi Pak. Skip Pak, skip. Kita pandu dulu biar cepat Bes. Jauh kali. Dibuka lagi kameranya Pak. Nanti setelah terlihat kotak Ya yang udah ada. lambang nomor 2 itu supaya Ya. berbalik lensanya Ya. ke belakang. Waduh, kok sulit ya. Sebentar ya.